3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman, semua saudara-saudaraku semua, pada video yang ketiga ini mohon izin saya akan menyampaikan tentang sedikit metode dakwah Sunan Kalijaga yang ada beberapa orang menyalahkan metode beliau. Teman-teman, saya Mas Prasetyo sekarang ada di Dusun Singosaren 1, Kelurahan Singosaren, Kecamatan Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Ini adalah benteng Keraton Mataram. Di belakang saya sana, jarak 100 meter, ada Kampung Joyopranan. Berasal dari nama leluhur saya, yaitu Kanjeng Panembahan Joyoprono. Beliau adalah leluhur saya generasi ke-11. Kanjeng Panembahan Joyoprono merupakan putra Kanjeng Sunan Prawoto. Adapun Kanjeng Prawoto adalah cucu Sunan Kalijaga dan cucu Kanjeng Raden Patah. Karena bapaknya Sunan Prawoto yaitu Sultan Trenggono menikahi putri Sunan Kalijaga, Gusti Kanjeng Ratu Sofiah. Teman-teman, hari ini saya akan mengajak teman-teman saudara semua untuk merenung, kemudian mawas diri tentang perbuatan kita yang banyak tidak ada contoh dari Nabi. Karena beberapa waktu yang lalu saya mendengar sedikit orang menyalahkan metode dakwah Kanjeng Sunan Kalijaga. Teman-teman, mohon izin saya cerita. Pada waktu saya usia 19 tahun, teman-teman, saat itu bulan Ruah, bulan Sa'ban, teman-teman. Saya di suatu masjid diberikan amanah untuk menjadi ketua Ramadan atau ketua Ramadan, panitia pelaksanaan Ramadan remaja masjid, teman-teman. Pertanyaan saya, apakah Nabi Muhammad pernah memerintahkan setiap bulan Ruah ataupun Sa'ban untuk membentuk panitia Ramadan? Itu artinya perbuatan saya dan teman-teman saya ini tidak ada contoh dari Nabi. Adapun teman-teman ataupun siapa saja tidak boleh menyalahkan dakwah Sunan Kalijaga yang dengan metode wayang dengan alasan tidak ada contoh dari Nabi. Karena kita juga banyak berbuat yang tidak ada contoh dari Nabi. Teman-teman, kemudian pada waktu menjelang Ramadan itu, panitia kecil saya kumpulkan, ada wakil ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada seksi humas, ada perlengkapan, seksi dakwah, dan lain-lain. Pertanyaan saya, apakah Nabi Muhammad juga memerintahkan membentuk panitia kecil untuk pelaksanaan Ramadan? Berarti perbuatan saya ini juga tidak ada contoh dari Nabi. Maka tidak layak bagi saya untuk menyalahkan Kanjeng Kalijaga yang dakwah dengan wayang dengan alasan tidak ada contoh dari Nabi. Teman-teman, kemudian pada bulan puasa itu sebelumnya ya, kita kerja bakti, kemudian membersihkan tikar, kemudian minta izin kepada bapak yang punya rumah yang besar untuk tarweh dan subuh khusus untuk anak-anak. Gitu ya. Kemudian dari kami untuk seksi perlengkapan, tikarnya digelar, kemudian seksi dakwah mencari penceramah untuk ceramah subuh maupun ceramah tarweh. Pertanyaan saya, apakah Nabi Muhammad pada waktu Ramadan juga mencari penceramah untuk menyemarakkan Ramadan? Berarti perbuatan saya ini pun
mencari penceramah juga tidak ada contoh dari Nabi, teman-teman. Maka tidak layak bagi saya untuk menyalahkan metode dakwah Kanjeng Kalijogo yang menggunakan wayang. Karena dakwah saya ini mencari penceramah juga tidak ada contoh dari Nabi. Kemudian pada waktu Ramadan itu kami ada namanya kuliah subuh. Kuliah subuh ini pun juga tidak ada contoh dari Nabi. Kemudian setelah sholat Isya, malam pertama sholat Isya, saya adalah memberikan tausiah, teman-teman. Kemudian ada penceramah-penceramah yang lain juga memberi tausiah pada taraweh hari-hari berikutnya. Pertanyaan saya, apakah Nabi Muhammad SAW juga mengadakan ceramah setelah sholat Isya hampir tiap hari menjelang taraweh? Berarti metode dakwah saya ini juga tidak ada contoh dari Nabi. Maka tidak layak bagi saya, bagi kita semua, untuk menyalahkan Kanjeng Kalijogo yang dakwah dengan wayang dengan alasan tidak ada contoh dari Nabi. Karena kita juga banyak berbuat, beramal tanpa ada contoh dari Nabi, teman-teman. Kemudian setiap menjelang buka puasa kami ada namanya pengajian menjelang buka puasa. Pertanyaan saya, teman-teman, apakah Nabi juga mengadakan pengajian menjelang buka puasa? Nah, adapun kami mengadakan pengajian buka puasa, menyiapkan gelas, piring, kemudian untuk santapan berbuka di masjid. Apakah Nabi juga mengadakan seperti itu? Berarti perbuatan saya ini pun juga tidak ada contoh dari Nabi. Maka nggak layak bagi kita, bagi saya, untuk menyalahkan Kanjeng Kalijogo yang dakwah dengan wayang. Karena sesungguhnya perbuatan kita ini pun juga banyak yang tidak ada contoh dari Nabi, teman-teman. Kemudian di akhir Ramadan, kemudian kita mengadakan laporan pertanggungjawaban panitia Ramadan di akhir bulan Ramadan, ya, kira-kira ya menjelang Syawal gitu, tutup. Kemudian kita ada pertanggungjawaban. Pertanyaan saya, apakah pada waktu itu Nabi juga memberikan laporan pertanggungjawaban kepada para jamaah? Berarti perbuatan saya ini pun juga tidak ada contoh dari Nabi. Maka lebih baik kita merenung, kita mawas diri, kita mengkoreksi diri sendiri, tidak usah menyalahkan Kanjeng Kalijogo yang metode dengan dakwah dengan wayang. Karena perbuatan kita ini pun juga banyak yang tidak ada contoh dari Nabi. Ini saja yang dari saya, tidak usah panjang-panjang. Kalau ada salah dari saya, kalau ada baik dari Allah SWT. Saya dari Jogja, Mas Prasetyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.